Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan di studio Berita Satu telah hadir pengamat militer Bapak Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Wawan. Halo, Mbak. Ya, tadi dengan Pak Martin sudah banyak membahas mengenai hal-hal yang kemudian menjadi tantangan dan tugas dari Panglima TNI yang baru, misalnya kemudian modernisasi alutsista, kesejahteraan dari prajuritnya, dan menurut pendapat dari pemirsa Berita Satu ini sengketa wilayah perbatasan juga menjadi salah satu yang kemudian harus diprioritaskan ataupun diperhatikan oleh Panglima. Ini apakah kemudian ketiga hal ini dan hal-hal lainnya kalau dibilang ada skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan ataupun semuanya harus dimajukan ataupun diperbaiki secara berkesinambungan dan serentak seperti itu? Ya, menurut saya tetap harus bareng saja. Mengenai masalah keuangannya memang kita masih banyak yang defisit ya. Kita sendiri sekarang nambah sekitar 224 triliun itu pinjaman dari luar negeri karena untuk nambal dari APBN. Cuman kita ingin ada suatu penghematan-penghematan yang memang di sisi yang lain memang bisa dihemat, tidak masalah. Dan tetapi TNI itu jangan sampai menjadi korban karena alutsista yang sudah tua. Apalagi yang meninggal itu prajurit-prajurit terbaik. Yang kemarin itu Adi Makayasa, Ibrahim Adi Makayasa pilotnya itu. Ini sangat disayangkan. Dan bagi saya, kita sudah saatnya memang berhenti untuk menerima hibah dan rekondisi. Menurut saya memang sudah beli yang baru saja. Kita mampu ada itu, meskipun secara bertahap, dan juga TOT harus jalan, ya, transfer of teknologi itu harus jalan. Dan kita sendiri punya PTDI yang notabene juga kalau saya analisa dari sejumlah negara yang memakai produk kita, itu mereka mengatakan bagus. Dari CN235 juga ada yang dipakai untuk penerbangan dalam negeri di Argentina misalnya, itu bagus. Kemudian juga yang versi militer yang dipakai sejumlah negara, dia mengatakan bagus. Ini menunjukkan bahwa karya kita harus kita akui, bahwa orang lain juga mengakui, kenapa kita tidak. Kemudian pesawat kargo maupun pesawat angkut kayak Hercules pun bisa dibuat di PTDI yang tergantung versi apa. Nah, ini yang kita lihat di samping itu SS1, SS2, senapan kita juga 8 kali juara dunia menembak antara tentara di seluruh dunia ini. Terakhir kemarin di Australia seperti itu ya Pak Wan ya? Ini menunjukkan itulah kita bagus karena campurannya itu tidak dikurangi, tidak dikorup istilahnya ya. Artinya pemerintah juga harus concern terhadap R&D ataupun research and development dari perkembangan alutsista di dalam negeri sendiri seperti itu ya? Selalu, kita sekarang ANWA, Panzer kita yang semula dari rangka truk perkasa sekarang menjadi salah satu andalan dunia yang sudah diuji ya. Sekarang itu sudah dibeli di banyak negara dan mereka membedah. Artinya kebutuhan alutsista TNI bisakah kemudian disuplai dari dalam negeri saja kemudian seperti itu? Nantinya akan ke sana karena kita progresnya itu 60% itu harus dari dalam negeri dan lewat TOT tadi memang diupayakan bisa kita produksi. Meskipun tidak seluruhnya TOT itu diberikan oleh negara produsen, mereka banyak juga yang akal-akalan. Maka harus dicuri. Korea gitu kan. Selatan kemarin kapal selam kita sudah mereka setuju. Ya, kapal selam memang kita perlu ya. Saya sendiri sudah meninjau perusahaan kapal selamnya. Kemudian di Jepang saya juga meninjau langsung. Kemudian juga fasilitas-fasilitas nuklir saya juga meninjau itu karena memang untuk topangan energi tanpa nuklir agak kedodoran kita. Terus terang energi kita ini berat. Kalau mengenai masalah radar, memang sejumlah wilayah kita sudah radar tua. Tapi kemarin saya sudah tinjau di sejumlah daerah-daerah tertentu di perbatasan sudah nambah radar-radar bagus. Dan ini bisa cover sejumlah wilayah, misalnya ada penerbangan yang robot maupun juga mereka yang nakal ya dari sejumlah wilayah itu terdetek. Hanya memang perlu penambahan secara signifikan nantinya, secara bertahap tentunya. Dan kita juga lihat korvet-korvet kita sudah hebat lah itu ya. Dan beli malah luar ya. Dari Eropa yang banyak beli. Kita sendiri malah jarang menggunakan, tapi kemarin ada kelemahan di komputer pengolah data sama meriam. Artinya alutsista ini kemudian sedang diarahkan untuk dikembangkan, diperbaiki seperti itu. Ini bagaimana diseimbangkan dengan skill dari personel dari TNI-nya sendiri. Tadi kita sudah membahas mengenai kesejahteraan berkali-kali kemudian disorot. Ini kesejahteraannya sendiri bagaimana untuk kemudian didorong untuk lebih baik. Agar kemudian tadi menurut pemirsa Berita Satu jangan sampai ada yang masuk TNI berpikir 2 kali seperti itu. Kalau skill tetap dikembangkan dan kan kita juga banyak yang disekolahkan di luar negeri ya sekarang juga di Amerika.
dulu pernah di embargo ditutup, tapi sekarang sudah dibuka lagi. Dan saya juga ketemu alumni-alumni sana yang ketemu di Amerika pada saat saya kunjungan ke negara itu. Saya ceramah di sejumlah negara bagian dan saya ketemu dengan tentara-tentara kita dan juga pelajar kita maupun tentara dari luar. Ini jadi give and take mengenai pengetahuan mengenai itu terus dikembangkan. Dan paling utama kalau tadi dibilang kesejahteraan sekarang remunerasi memang belum 100%, masih 40%. Nah ini sesuai dengan kemampuan kita harapkan dengan Pak Gatot ini bisa lebih dari itu dan kita ingin tertib pajak tentunya ya. Pajak kalau tertib anggaran masuk lah. Kalau KPK merunut ada 15.000 triliun anggaran potensi anggaran. Misalnya masuk 5.000 saja, 5.000 triliun itu bisa mengcover langsung utang kita yang 2.600 triliun. Ini contoh aja ya. Cukup mempertibkan aja itu misalnya. Baik Pak Wawan dan juga Pak Martin, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.